atau Sabda pada minggu biasa ke-25. Tentu lewat Ekaristi Kudus ini kita membawa harapan dan syukur kita kepada Allah. Kita bersyukur atas tuntunan dan berkat Allah sepanjang sepekan yang telah kita lalui dalam segala rencana pekerjaan usaha yang telah kita laksanakan. Semoga sungguh menjadi bagi Tuhan suatu karya yang mendatangkan berkat-berkat bagi kita. Sembari kita juga memohon dalam perjalanan hidup kita sepekan ke depan, kiranya Tuhan tetap menuntun kita dengan belas kasihan-Nya, memberkati kita baik dalam keluarga, dalam pekerjaan usaha ataupun pelayan-pelayan kita, agar semuanya mampu kita jalani dan boleh berkenan di hadapan Allah. Juga kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini, memohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi almarhum Bapak Insinyur Riki Tungka. Juga kita berdoa untuk almarhum Bapak Anastasius Roni Tendean dan juga Oma Angelina Tio. Semoga Allah yang Maha belas kasih berbelas kasih kepada saudara-saudara kita ini, mengampuni segala salah dosanya dan melayak pantaskannya menikmati kemuliaan dalam kerajaan surga. Karena itu, agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui sembari memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang menghampakan diri dari manusia, menjadi manusia lemah dan miskin, agar kami menjadi kaya akan rahmat dan iman. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau bersabda bahwa tak mungkin seorang hamba mengabdi pada dua tuan, kepada Allah dan kepada Mamon. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau juga bersabda, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami
dosa dunia. Kabulkanlah doa kami, Engkau yang duduk di sisi Bapa. Kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau berkenan mengasihi semua orang, terutama mereka yang paling lemah dan tidak mendapat perhatian dari sesama. Kami mohon gerakkanlah hati kami untuk selalu siap sedia membagikan cinta kasih-Mu kepada sesama kami dalam seluruh kehidupan kami melalui uluran-uluran tangan kasih kami kepada mereka. Kami bersyukur pula kepada-Mu ya Allah, oleh karena tuntunan dan kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami dalam perjalanan hidup kami masing-masing sepekan telah kami lalui. Sembari kami memohon semoga Engkau tetap memberkati pula kami dalam hidup kami selanjutnya, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan usaha maupun dalam pelayanan-pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk rahmat keselamatan-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, Bapak Insinyur Riki Tungka, Bapak Anastasius Roni Tendean, dan juga Oma Angelina Tio. Engkau telah memperkenankan mereka mengalami dan menjalani hidup mereka di dunia ini, dan juga mereka telah menanggapi panggilan-Mu dalam hidup iman mereka. Semoga Engkau menghapuskan segala salah dosa mereka dan melayak pantaskan mereka menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Amos. Beginilah firman Tuhan, alam semesta alam. Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tentram di gunung Samaria. Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambung, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Celakalah orang yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah hiruk pikuk pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan,
memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Hai engkau manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus. Aku memperingatkan engkau, taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut dan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat Dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya oleh kemiskinannya kamu menjadi kaya. haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita masih mengingat bacaan Injil Minggu Biasa yang ke-25, yang intinya dikatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya. Dan saat itu tentu pasti kita diarahkan untuk mengabdi kepada Allah. Mamon adalah sarana untuk dapat semakin dekat kepada Allah. Jangan Allah menjadi sarana agar kita hidup berkelimpahan. Kira-kira endingnya
kalau kita mengabdi kepada Mamun seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Ya. Antara seorang kaya yang dikisahkan itu dengan Lazarus. Bukan berarti bahwa seorang beriman, seorang percaya kepada Allah itu tak boleh kaya. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksudkan adalah soal sikap kita terhadap kekayaan, terhadap Mamun. Keputusan kita untuk mengabdi itu yang penting. Apakah kepada Mamun, apakah kepada kekayaan kita, atau justru kepada Allah. Ini yang perlu menjadi perhatian pada kita. Jadi bukan soal boleh tidaknya kaya, senang tidaknya Allah kepada orang kaya, bukan soal itu. Tetapi soal bagaimana kita bersikap terhadap apa yang kita miliki, apa yang kita punya dari segala usaha-usaha kita. Sebagai orang beriman, tujuan akhir hidup kita adalah kesatuan dengan Allah, bukan kesatuan dengan Mamun atau harta kekayaan kita. Bukan. Karena itu, kalau kita dalam segala kepemilikan kita terhadap harta kekayaan diperhadapkan pada suatu pilihan, mau ujung dari hidupnya bersatu dengan kekayaan atau bersatu dengan Allah, tentu pilihan kita sebagai orang beriman adalah bersatu dengan Allah. Nah, maka kisah Injil yang kita dengarkan hari ini antara seorang yang kaya dan seorang Lazarus yang dikisahkan sebagai pengemis yang tentu saja bukan sekedar pengemis seperti yang kita lihat di jalan-jalan di Makassar ini, tetapi dikisahkan lebih sedih dari itu, ya. Adalah pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ya, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Jadi penggambaran Lazarus ini memang sangat menyedihkan. Tetapi ironinya bahwa ia ada dekat dengan orang kaya. Nah, apa yang menjadikan perbedaan antara keduanya ini sangat mencolok? Karena si orang kaya itu tidak peduli kepada Lazarus yang ada di dekatnya. Setiap saat ia lihat dan ia tidak peduli kepada Lazarus. Nah, ending dari kehidupan mereka ketika dikatakan sudah mati, maka Lazarus ini dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham, serta sementara si orang kaya ini juga mati, dikatakan lalu dikuburkan. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Pembalikan situasi kehidupan, keadaan kehidupan. Hidup di dunia, si orang kaya terlihat di atas dengan segala kemewahannya, sementara Lazarus di lantai dengan segala ketakberdayaannya. Setelah beralih dari dunia ini, lalu dibalik kisahnya, Lazarus di pangkuan Bapa Abraham, sementara si kaya di alam kubur dengan penderitaannya. Pembalikan keadaan, apakah otomatis berbalik demikian antara kaya dan si miskin, si penderita? Tentu tidak. Disinilah ada keputusan-keputusan iman untuk kita jalani. Dengan segala kekayaan kita,
kalau kita kemudian berbelas kasih dalam kehidupan kita sebagaimana Allah berbelas kasih kepada kita, bukankah itu yang dikehendaki oleh Allah? Tetapi kalau justru sebaliknya dengan segala kekayaan yang kita miliki, justru kita menganggap bahwa kitalah yang mempunyai kuasa itu dan terserah kita mau berbuat apa kepada sesama kita, mau peduli atau tidak peduli, ini menjadi problem. Ini yang harus kita renung-renungkan. Kalau kita bandingkan dengan apa yang disampaikan dalam bacaan pertama dan bacaan kedua, bacaan pertama dari kitab Amsal, itu adalah suatu kecaman. Kecaman kepada siapa? Kepada mereka yang hidup dengan segala kemewahannya, dengan segala kuasanya, sementara mereka tidak peduli kepada hancurnya keturunan Yusuf. Mereka mengagung-agungkan keberhasilan mereka, kedudukan dan kekuasaan mereka. Dikatakan, celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tentram di gunung Samaria. Apa yang dimaksud dengan merasa aman di Sion dan yang merasa tentram di gunung Samaria? Siapa mereka itu? Bukankah tempat-tempat itu adalah pusat-pusat peribadatan? Dengan kata lain, bahwa orang-orang yang ada dan hidup di sekitar pusat-pusat peribadatan itu dalam tanda petik adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi justru dalam kedekatannya dengan Tuhan itu mengabaikan dan tidak peduli kepada keturunan Yusuf yang justru diambang kehancuran. Dalam bacaan kedua, lalu di sana Rasul Paulus membangun suatu keyakinan dan penyadaran kepada Timotius. Timotius oleh Rasul Paulus diberi tugas untuk mewartakan sabda Allah di sekitar Efesus, dan karena itu ia mengingatkan, hai engkau manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Nah, ini jalan yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Dari situasi keberadaan kita dalam segala mungkin kekayaan, kemewahan kita, kekuasaan kita yang tidak peduli kepada sesama, Rasul Paulus mengingatkan, hai engkau manusia Allah. Manusia Allah bisa kita artikan sebagai anak-anak Allah, bisa kita artikan sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah, sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, orang-orang yang sudah dibaptis dan bersatu dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Selalu akhirnya tujuannya adalah hidup yang kekal. Kita hidup setiap hari Minggu, setiap saat kita berdoa, tujuannya adalah supaya kita dapat memenangkan pertandingan iman yang benar, supaya kita dapat merebut hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya kepada kita adalah, kita mau hidup sebagai manusia-manusia Allah dalam seluruh perjuangan hidup kita di dunia ini, atau kita mau menjadi manusia-manusia yang tidak peduli kepada sesama.
Pilihan ini diperhadapkan kepada kita dan keputusannya ada pada kita. Kita mau sampai pada kehidupan kekal, berarti kita memilih untuk menjadi manusia-manusia Allah yang peduli kepada sesama. Apapun keadaan kita, apapun keadaan sesama kita, kita harus care. Bukankah juga Yesus mengatakan, apapun yang engkau lakukan terhadap saudara-saudariku yang paling hina ini, itulah yang engkau lakukan kepadaku. Nah, maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga lewat sabda Allah ini kita semakin diteguhkan untuk menjalani hidup kita sebagai anak-anak Allah, sebagai manusia-manusia Allah yang sungguh hidup menurut apa yang Ia kehendaki, peduli kepada sesama kita, terlebih yang menderita, miskin, tersingkirkan, yang tidak dipedulikan, agar kita pun sungguh dapat menjadi anak Allah yang bersahaja dan boleh memenangkan pertandingan iman dengan benar. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita meneguhkan kembali iman kepercayaan kita, mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa kaum fakir miskin, agar hati kita terbuka bagi orang-orang miskin dan menderita. Marilah mengatakan kepadanya, bebaskanlah umat-Mu, ya Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, semoga gereja selalu menurut teladan Kristus dengan mewartakan kabar baik kepada kaum miskin, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa yang kaya, ya Bapa, semoga bangsa-bangsa yang kaya tidak terus-menerus mengeksploitasi negara-negara miskin, melainkan mendampingi mereka untuk mencapai perkembangan dan kesejahteraan manusiawi dan jasmani. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi sesama kita yang dalam kesulitan, baik kawan maupun lawan, ya Bapa, semoga hati dan tangan kami terbuka untuk memperbaiki keadaan sesama kami yang dalam kesulitan, serta mengembalikan kepercayaan mereka akan keadilan dan persahabatan di antara manusia. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi mereka yang hidup sangat berkecukupan, ya Bapa, semoga mereka lebih mengutamakan nilai-nilai manusiawi serta mutu kehidupan daripada usaha untuk mengumpulkan barang mewah sebanyak-banyaknya. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di sini
dan di mana saja berada. Ya Bapa, semoga kami lebih memperhatikan saudara-saudari kami yang sakit dan lanjut usia, mereka yang sendirian dan kesepian, serta semua orang yang menderita secara diam-diam. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita juga sampaikan intensi pribadi kita, sembari mengingat mendoakan pula saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa, Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Kita juga membawa dalam doa kita memohonkan rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami memohon kepadamu untuk rahmat kehidupan kekal bagi hamba-hambamu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, Bapak Anastasius Roni Tendean, yang telah Engkau panggil pada tanggal 18 Agustus 2020. Juga Oma Angelina Tio yang 100 hari lalu telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, dan juga almarhum Bapak Insinyur Riki Tungka beberapa hari lalu telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, serta Markus Erikson Hosan 14 tahun lalu telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Engkau senantiasa menghendaki agar semua umat-Mu dapat menikmati kehidupan yang kekal. Dan karenanya perjalanan hidup umat-Mu di dunia ini dalam segala keterbatasan dan kelemahannya Engkau tetap tuntun dan mengharapkan agar mereka sungguh layak pantas pada akhirnya menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohonkan kepadamu, hamba-hamba-Mu ini rahmat pengampunan atas segala salah dosa mereka ketika hidup di dunia ini, agar mereka sungguh layak pantas menikmati kemuliaan dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, ya Bapa, pertolongan dan berkat-Mu kiranya tetap nyata bagi mereka, baik dalam kehidupan keluarga masing-masing, dalam pekerjaan, usaha, dan pelayanan-pelayanan mereka. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, bukalah mata kami untuk melihat kebutuhan sesama kami, baik mereka yang jauh maupun yang dekat. Sebab hanya bila peduli kepada sesama, kami dapat mengasihi Engkau di atas segala-galanya. Engkau yang hidup selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan puji syukur 376. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun
Tuhan Maha Kudus 391. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan kesediaan kami untuk mencintai sesama, terutama mereka yang miskin, lemah, dan menderita. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan kami wartakan,
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami intensikan pada kesempatan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga percampuran Tuhan dan Yesus Kristus yang Anak kita domba sambut Allah mengantar kita pada 412. kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Lagu Komuni Puji Syukur 661. Andaikan aku paham. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas Yesus Kristus Putra-Mu yang rela membagikan hidupnya sebagai santapan bagi kami. Semoga rohnya selalu menjiwai kami, sehingga kami juga mau membagikan diri dan kepunyaan kami kepada sesama, terutama mereka yang berkekurangan. Dan hantarkanlah kami selalu merindukan harta abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman Gereja 25 September 2022. Yang pertama, akan saling menerimakan sakramen pernikahan Yosef Levi dengan Martha Mary merupakan pengumuman kedua. Pasangan kedua Ernie dengan Jordi merupakan pengumuman kedua. Pasangan ketiga Clemencius dengan Wilhelmina merupakan pengumuman yang pertama. Yang kedua, pengumuman kolekte. Kolekte gereja berjumlah Rp12.169.000. Kolekte pembangunan berjumlah Rp6.988.000. Yang ketiga, dalam rangka memeriahkan peresmian gereja, panitia mengadakan perlombaan. Rukun dan wilayah diminta untuk ikut serta mengikuti perlombaan. Yang keempat, kupon kasih dijual di pintu gereja setelah misa selesai. Umat diminta berpartisipasi membeli kupon kasih untuk dana pemberkatan gereja. Yang kelima, panitia peresmian gereja mengundang umat berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022, pukul 10 pagi di Aula Paroki lantai 5. Yang keenam, kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap hari Sabtu, pukul 8 malam di Aula lantai 1. Calon yang akan menikah dipersilakan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari dan jam kerja. Yang ketujuh, kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Dipersilakan umat untuk menghubungi ketua rukun untuk melakukan pendataan umat. Bagi rukun yang telah melakukan pendataan, dipersilakan untuk menyetor data umat ke kantor sekretariat untuk diproses. Yang kedelapan, pelajaran agama Katolik bagi siswa SMP negeri diadakan setiap hari Selasa pukul 18 di Aula Paroki lantai 1. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 jam 9 pagi di Aula lantai 1. Pengumuman pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Laporan arus kas dana pembangunan bulan Agustus 2022 sebagai berikut. Saldo awal Rp404.909.296. Penerimaan bulan Agustus Rp484.506.719. Pengeluaran bulan Agustus Rp890.890.673. Saldo akhir pada 31 Agustus 2022 Rp437.925.342. Berlimpah terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi atas pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Sampai saat ini pengeluaran untuk pembangunan gereja sudah mencapai Rp25.750.523.558 atau berkisar 92% dari 28 miliar anggaran gereja untuk siap digunakan, termasuk inventaris. Salah satunya akustik dan sound system
yang belum ada donaturnya. Rencana gereja akan didedikasikan atau diberkati pada tanggal 9 November 2022 oleh Bapak Uskup Monsinyur John Liko Ada di hari pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran menurut kalender liturgi 2022. Namun penerimaan panitia semakin menurun dan dana belum mencukupi untuk menyelesaikannya. Panitia masih sangat memerlukan uluran tangan umat untuk terus menyumbang hingga pembangunan selesai. Barang-barang yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: marmer untuk panti imam seluas 180 meter persegi yang dapat disumbangkan 10 juta per meter persegi. Keramik lantai gereja 320 juta rupiah. Sound system, akustik, TV, LCD, Videotron 1,5 M yang dapat disumbangkan minimal 20 juta per donatur. CCTV 140 juta rupiah. Demikian pengumuman ini, semoga Tuhan semakin melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua. Pada segenap umat yang hadir dalam Ekaristi Kudus ini kami aturkan terima kasih, dan juga kepada segenap petugas liturgi yang telah ambil bagian dalam perayaan ini kami aturkan terima kasih. Dan mari kita menutup seluruh rangkaian perayaan Ekaristi Kudus kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah. Lagu penutup Puji Syukur 702. Yang kau perbuat bagi saudaraku telah kau buat bagiku. Kalau ku lapar engkau memberi makan, kalau ku haus minum kau hantarkan. Yang kau perbuat bagi
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mendoakan doa menjelang dedikasi atau pemberkatan gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih ya Bapa, kami boleh ada di saat ini di tahap terakhir pembangunan gedung gereja paroki kami. Syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menyertai umat-Mu di paroki ini dalam seluruh perencanaan dan pembangunan gedung gereja paroki kami sampai saat ini. Karena kasih-Mu pula Engkau memberkati segenap panitia pembangunan, para donatur, para tukang, dan segenap umat yang terlibat dalam pembangunan gereja ini, agar dapat terselesaikan sesuai kehendak-Mu. Berkatilah rencana peresmian dan pemberkatan gedung gereja paroki kami dan seluruh acara yang akan dilaksanakan di paroki ini. Semoga semakin mempersatukan kami umat-Mu di paroki ini bersama dengan masyarakat kami. Berkatilah segenap panitia agar dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dan semoga gereja ini menjadi sekolah kasih, sekolah iman, dan tempat persekutuan bagi kami dalam menyembah Dikau, mendengarkan sabda-Mu, dan merayakan sakramen-sakramen-Mu. Ya Bapa, biarlah hanya untuk meninggikan nama-Mu dan terjadi seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 331, 331.
Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Belalah perkaraku Tuhan, dan berikan keadilan-Mu. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Kau tempat hamba-Mu mengeluh, pengungsian yang aman teduh. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Jadilah penerang jalanku, memasuki tempat kudus-Mu. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Kita siapkan puji syukur 353. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam kesatuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-26 di tahun C. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan supaya kita sungguh-sungguh dengan hati terbuka dan penuh penyerahan diri mengejar harta rohani atau mempersembahkan seluruh hidup kita kepada hidup yang lebih mulia dan tidak hanya hidup dalam dunia ini. Sebagaimana yang kita dengarkan minggu lalu, bahwa harta benda seringkali menjadi halangan bagi kita untuk semakin bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Tuhan. Dan melalui bacaan pada kesempatan ini kita diingatkan akan hal itu. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, seraya mensyukuri rahmat dan berkat-berkat Allah yang boleh kita alami sepanjang minggu ini, kita datang untuk menaruh pengharapan kepadanya. Semoga sepanjang minggu yang akan kita jalani ke depan, kita semakin mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan lewat seluruh tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan. Sehingga kita memiliki sikap solidaritas terhadap orang-orang yang sungguh membutuhkan bantuan, pertolongan, dan cinta kasih. Selain kita membawa harapan dan doa-doa kita secara pribadi dan dalam kebersamaan, bersama dengan keluarga senantiasa bersyukur atas segala rahmat ulang tahun yang boleh dialami oleh William Anugrah yang berulang tahun ke-14 pada hari ini, serta juga tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga mereka tetap menghadapi seluruh situasinya dengan penuh ketekunan kesabaran dan berharap bahwa boleh dipulihkan. Juga kita berdoa bagi seluruh sanak keluarga kita yang menjalani bantuan para dokter, utamanya Vincent Wibowo, akan berangkat ke Jakarta karena penyakit kelainan pada batang otak untuk
berobat tentunya. Semoga seluruh rencana keluarga tetap berjalan dengan baik. Dan membawa dalam doa-doa kita saudara-saudari kita yang telah mendahului kita, moga-moga dengan kuasa dan kasih Tuhan, belas kasih-Nya, mereka boleh beristirahat penuh dalam kemuliaan Tuhan, yaitu Bapak Hendrik Gorianto 10 tahun yang lalu, Insinyur Riki Tungka kemarin hari ke-7-nya, dan sekarang hari ke-8 dipanggil Tuhan dari antara keluarga, dari antara kita umatnya, dan Ibu Agustina Asik yang tadi malam dipanggil oleh Tuhan, anggota gereja kita dari Pampang. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita hening di depan Allah, mohon ampun atas segala kelemahan kekurangan dan dosa-dosa kita. Supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa ini, mari buka hati kita mohon pengampunan dan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami
Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, Dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau berkenan mengasihi semua orang, terutama mereka yang paling lemah dan tidak mendapat perhatian dari sesamanya. Kami mohon gerakkanlah kami untuk selalu siap sedia membagikan cinta kasih-Mu kepada sesama kami dengan keberadaan kami masing-masing, sesuai dengan ketulusan dan kerinduan untuk sungguh siap sedia solidar dengan siapa saja yang kami jumpai. Dan dengan demikian kemuliaan-Mu semakin boleh kami nikmati dalam kebersamaan. Terima kasih atas anugerah rahmat kehidupan yang Kau percayakan sampai pada saat ini kepada kami masing-masing, terlebih bagi anak yang terkasih William Anugrah yang boleh merayakan hari ulang tahunnya yang ke-14 hari ini. Semoga usaha yang Kau percayakan kepadanya semakin membantunya untuk semakin merasakan cinta kasih-Mu bersatu dengan Dikau dan sesama dalam seluruh kehidupan. Sentiasa Kau jaga dan Kau pelihara, sehat walafiat dan bahagia selalu bersama seluruh keluarga, Ditolan dan teman-teman. Serta kami percayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih bagi Vincent Wibowo yang akan berangkat ke Jakarta untuk tindakan penanganan penyakitnya di batang otak. Semoga seluruh rencana keluarga dan apa yang dinyatakan oleh para dokter, para perawat, suster dan siapa saja yang menanganinya sungguh menjadi tanda penyembuhan baginya. Serta memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, Bapak Hendrik Gorianto 10 tahun yang lalu, Insinyur Tungka yang Kau panggil dari tengah-tengah keluarga 8 hari yang lalu, Ibu Agustina Asi yang baru Kau panggil dari tengah-tengah keluarga tadi malam. Semoga saudara-saudari kami ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu sebagai buah iman yang diperjuangkannya, dan dengan demikian seluruh keluarga tetap merasakan kedamaian dan ketentraman. Semuanya ini kami aturkan kepada-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Amos. Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam. Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tentram di gunung Samaria. Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang,
yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Celakalah orang yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah hiruk-pikuk pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allah-Mu ya Sion, turun-temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Hai engkau manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk itulah engkau telah mengingkarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus. Aku memperingatkan engkau, taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, dan bersemayan dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat Dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya oleh karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di dalam alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Ingatlah, anakku, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa,
supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita masih mengingat bacaan minggu lalu, kita diingatkan dalam bacaan Injil minggu lalu supaya kita mengarahkan hidup kita sepenuhnya kepada kemuliaan Tuhan. Jangan kita mengabdi kepada 2 tuan, yaitu kepada Allah dan kepada Mamon. Karena kalau kita mengabdi dua-duanya, maka salah satunya akan terbengkalai dalam kehidupan kita. Dan lewat itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, minggu lalu saya mengingatkan motivasi untuk memperjuangkan segala sesuatu sangat menentukan keberadaan kita di masa akan datang. Dan hari ini kalau kita mendengarkan bacaan-bacaan itu bersifat atau penuh dengan nuansa nasihat dan peringatan. Nasihat dan peringatan ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih kita dengarkan dalam bacaan pertama dari kitab Amsal. Firman Allah, celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, tenteram di gunung Sinai, di gunung Samaria. Dan ini memperlihatkan kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, berbicara dalam kitab suci soal Sion, gunung Samaria, itu adalah tempat-tempat di mana kita secara khusus berjumpa dengan Tuhan. Merasa dekat dengan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Tetapi sayangnya Bapak Ibu saudara terkasih itu hanya sebatas perasaan saja, bahwa saya dekat dengan Tuhan dan bersatu dengan Tuhan. Tetapi pada saat saya menoleh ke samping kiri kanan ke depan saya, ternyata iman saya menjadi mati. Karena hati saya tidak tergerak untuk mau dan ingin menolong dia. Atau kalau boleh kita renungkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bergembiralah dengan orang yang bergembira, menangislah dengan orang yang menangis. Artinya sikap bela rasa dituntut dari diri kita sebagai buah iman yang harus kita nyatakan di dalam seluruh kehidupan. Itu yang pertama dari bacaan pertama. Yang kedua, Rasul Santo Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya memberikan peneguhan dan kekuatan kepada jemaat yang baru saja dikumpulkan. Karena ternyata kehidupan dunia yang digambarkan dalam bacaan pertama itu, di mana keprihatinan karena kehancuran keturunan Yusuf. Tetapi orang-orang yang merasa dekat dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, ternyata tidak punya kepedulian. Maka Rasul Santo Paulus menulis surat kepada Timotius
supaya jangan terbawa dengan arus itu. Arus dunia bisa menghancurkan hidup kita karena kita lupa bahwa di samping kiri kanan kita ada orang yang menderita, dan itu secara konkret itu dalam bacaan Injil pada hari ini. Lalu menarik di sana Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam bacaan ini bahwa kita sungguh mau diarahkan untuk senantiasa waspada dalam seluruh kehidupan, sehingga kita tidak menggantungkan diri kita pada hal-hal duniawi, tetapi hal-hal duniawi membantu kita untuk sampai pada kehidupan yang kekal. Dan dalam bacaan kedua ini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, di mana Paulus mengingatkan Timotius di Efesus untuk membangun dan membina iman umat yang baru saja terbentuk. Ketika Paulus melanjutkan perjalanan misinya ke provinsi Makedonia, dalam 1 Timotius 1 ayat 3, maka Paulus mengingatkan Timotius melalui suratnya dalam bacaan pada kesempatan ini bahwa dari cinta uang dan hanya pada sarana dunia mamon dunia ini, menasihatkan untuk sungguh mengejar pertandingan dalam iman, yaitu mengejar keadilan, ibadah yang sungguh tulus dan ikhlas yang harus diupayakan dalam tindakan dan perilaku, supaya kesetiaan sungguh menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan walaupun menghadapi banyak penderitaan, kesabaran, kelemah lembutan, dan itulah yang harus diperjuangkan terus-menerus, karena itulah iman yang benar. Lebih daripada itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, menarik bahwa Paulus mengatakan manusia Allah, dan ini menggambarkan bahwa Timotius itu adalah abdi Allah. Timotius itu adalah anak Allah, dan Timotius itu adalah nabi. Maka tentu juga pesan ini sampai kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, bahwa berkat baptisan kita diangkat menjadi anak Allah, dan berkat baptisan kita mengambil bagian dalam kenabian Yesus Kristus. Dan dengan demikian kita dekat sungguh dengan Allah yang kita sebut dengan Bapa kita. Dan untuk itulah kita dipanggil untuk menyatakan seluruh iman dan keyakinan ini lewat tindakan dan perbuatan-perbuatan kita, seperti yang diibaratkan atau disampaikan oleh Paulus. Kejarlah keadilan, ibadah kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, dan dengan demikian hidupmu akan semakin berkenan. Bagaimana persisnya tindakan ini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, maka bacaan Injil pada kesempatan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kita harus punya sikap solider bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, utamanya mereka yang sungguh sangat membutuhkan. Dan diambillah contoh dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, ada seorang kaya yang bersenang-senang terus, lalu ada seorang yang miskin. Bukan sekadar miskin, tetapi sungguh mengalami penderitaan. Kalau kita lihat perbandingan secara naluri kemanusiaan duniawi ini, sungguh sangat berbeda situasinya. Orang kaya sungguh-sungguh bermegah dengan kekayaannya, tetapi tidak memedulikan atau memperdulikan orang-orang miskin. Sementara orang miskin ini mau dan ingin untuk membuat dirinya, menyambung dirinya dengan makanan yang jatuh dari meja, tetapi itu pun tidak bisa didapatkan. Bahkan yang menjadi sahabat dan temannya adalah anjing-anjing yang datang menjilati boroknya. Kita bisa bayangkan bagaimana penderitaan Lazarus. Tetapi dia tidak menyerah. Dia tetap berada di depan pintu orang kaya itu. Tetapi kita dengarkan bahwa tidak pernah ada belas kasih yang dinyatakan oleh orang kaya itu. Maka keadilan Tuhan datang kepadanya. Pada saat dia mati,
maka dia tetap berada dalam kematian. Tetapi pada saat Lazarus mati, maka dia berada pada pangkuan Abraham. Apakah Lazarus memberikan cinta kepada orang lain? Tidak. Tetapi dengan hatinya yang penuh pengorbanan dan penyerahan diri sepenuhnya, dalam tanda petik menyerahkan nasibnya kepada Tuhan dalam seluruh situasi kehidupannya. Akhirnya orang kaya dan orang miskin itu sama-sama menjalani hidup yang tidak bisa ditolak, yaitu peristiwa kematian. Buahnya ternyata jauh berbeda. Ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pertama, kekayaan yang boleh kita alami dalam dunia ini, yang boleh membuat kita bermegah dan katakanlah bergembira, apakah sungguh senantiasa mendorong kita untuk juga mengerti dan memahami orang-orang lain, ataukah justru kita bergembira dan bersukacita di atas penderitaan orang-orang lain? Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi kaya dan memiliki segalanya, tetapi yang Tuhan tidak kehendaki ialah bahwa kita terbentur di situ dan hanya sampai di situ saja alam pikiran kita. Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara terkasih, yang seharusnya terjadi adalah kita semakin kaya secara duniawi, memiliki harta benda, kedudukan, nama, dan masih banyak hal yang bisa dipuji dalam dunia ini. Tetapi terlebih di hadapan Allah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Dan dengan demikian kita diharapkan untuk mau dan ingin semakin menyadari dalam seluruh kehidupan, apapun bentuk kehidupan yang kita perjuangkan dalam dunia ini, dan bagaimana tindakan kita terhadap kehidupan dalam dunia ini sangatlah menentukan nasib kita di kemudian hari di dalam kehidupan kekal. Apakah kita mau hidup kekal dalam penderitaan dan mengalami kesenangan duniawi semata-mata saja? Karena seperti yang biasa kita dengarkan sehubungan dengan perumpamaan orang kaya dan orang miskin itu juga, lalu orang kaya itu sungguh bergembira dan walaupun berpuluh-puluh tahun atau beberapa abad kekayaan itu tidak habis dan bersenang-senang secara duniawi, tetapi lupa bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan baru di hadapan Tuhan. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, lewat bacaan pada kesempatan ini sekali lagi saya selalu mengingatkan sehubungan dengan apa yang kita dengarkan pada hari ini. Bacaan ini juga biasa diambil pada saat ada peristiwa kematian. Bahwa kehidupan kita manusia, bagi kita yang ada sekarang ini menyadari sungguh bahwa 3 dunia harus kita jalani, yaitu dunia pertama kita dalam rahim ibu kita masing-masing. Dunia kedua yang sementara kita huni ini, di mana kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merefleksikan, merenungkan dan mengolah seluruh kehidupan kita. Dalam kitab Kejadian dikatakan, karena kehendak-Mu lah, maka engkau akan menggunakan 10 jarimu untuk bisa hidup. Artinya hidup ini sungguh harus diperjuangkan, dan itu sangat menentukan dalam tanda petik nasib kita di kemudian hari. Lewat seluruh rasa, pikiran, dan hati kita. Dan setelah kita perjuangkan kehidupan dalam dunia ini sebagai orang yang percaya, akhirnya Tuhan menentukan yang lain. Lalu kita mengalami kematian, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita tetap hidup. Supaya kita tetap hidup, maka hidupilah. Kasih Tuhan bela rasa dalam seluruh kehidupan. Percaya sepenuhnya kepada Allah dan tidak sekadar percaya, tetapi berani untuk melanjutkan dan menindaklanjuti dalam seluruh kehidupan lewat tindakan-tindakan kita, tutur kata kita, perbuatan-perbuatan sikap kita kepada siapa saja, terlebih kepada mereka yang sungguh membutuhkan bantuan dan pertolongan. Dan lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, hidup mulia adalah bagian kehidupan kita. Dan jangan kita seperti orang kaya tadi, akhirnya kita menatap ke langit karena berada dalam
penderitaan luar biasa. Dan yang terakhir dari itu, tentunya lewat bacaan Injil pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa hidup kekal memang ada. Jangan kita merasa bahwa itu hanya impian saja. Sungguh kekekalan itu ada, atau dunia ketiga itu ada. Bagaimana kita melangkah dari dunia yang kedua ini menuju kekekalan, Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita menghidupinya dalam iman lewat nasihat-nasihat baik dalam bacaan pertama dan juga anjuran dalam bacaan kedua hari ini. Dan contoh yang diperlihatkan orang kaya dan orang miskin dalam bacaan Injil, semoga menjadi permenungan bagi kita untuk sungguh boleh menikmati hidup abadi bersama dengan Tuhan kelak. Semoga demikian, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya, maka mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan meneraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga. Persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kaum fakir miskin, agar hati kita terbuka bagi orang-orang miskin dan menderita. Marilah mengatakan kepadanya, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja Kristus, ya Bapa, semoga gereja selalu menurut teladan Kristus dengan mewartakan kabar baik kepada kaum miskin, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa yang kaya, ya Bapa, semoga bangsa-bangsa yang kaya tidak terus-menerus mengeksploitasi negara-negara miskin, melainkan mendampingi mereka untuk mencapai perkembangan dan kesejahteraan manusiawi dan jasmani. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi sesama kita yang dalam kesulitan, baik kawan maupun lawan, ya Bapa, semoga hati dan tangan kami terbuka untuk memperbaiki keadaan sesama kami yang dalam kesulitan, serta mengembalikan kepercayaan mereka akan keadilan dan persahabatan di antara manusia. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang hidupnya sangat berkecukupan, ya Bapa, semoga mereka lebih mengutamakan nilai-nilai manusiawi serta mutu kehidupan daripada usaha untuk mengumpulkan barang mewah sebanyak-banyaknya. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di sini dan di mana saja berada, ya Bapa, semoga kami lebih memperhatikan saudara-saudari kami yang sakit dan lanjut usia, mereka yang sendirian dan kesepian, serta semua orang yang menderita secara diam-diam. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Senantiasa kami mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu ya Tuhan seluruh usaha rencana-rencana kami di paroki ini, terlebih rencana penyelesaian pembangunan gereja dan dedikasi serta peresmiannya, di mana semua umat melibatkan dirinya secara aktif dengan berbagai kegiatan-kegiatan
dan partisipasi sesuai dengan keberadaan masing-masing. Semoga dengan segala daya upaya ini sungguh merupakan ungkapan iman kami kepadamu untuk semakin bersatu satu sama lain, merasa solidar satu sama lain, dan merasa bersaudara untuk boleh menghadirkan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami, di tengah masyarakat kami, sehingga umat-Mu dan masyarakat kami sungguh semakin menikmati hadirnya karya kerajaan-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, terlebih rahmat ulang tahun yang boleh dialami oleh anak saudara kami William Anugrah yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-14. Semoga berkat-berkat-Mu yang boleh dialaminya semakin membuat dia hidup dewasa baik dalam iman maupun dalam seluruh usaha rencana-rencana, sehingga anak-Mu ini sungguh semakin merasa damai dan bahagia, semakin mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan melalui seluruh usaha, rencana, cita-cita yang diperjuangkan. Juga semoga seluruh keluarga juga semakin merasa damai dan bahagia bersama dengan anak saudara kami dalam seluruh perjuangan hidupnya. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu seluruh perencanaan dari anak kami Vincent Wibowo yang akan berobat ke Jakarta. Semoga dengan seluruh rencana keluarga, apa yang para dokter upayakan untuk kesembuhannya bisa berjalan dengan baik, sehingga saudara kami ini boleh mendapat penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu melalui seluruh usaha keluarga, para dokter, para perawat, dan siapa saja yang menanganinya. Berkat-Mu senantiasa kami harapkan melimpah baginya dan bagi seluruh keluarga. Berikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi semua penyakit yang dideritanya. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului Bapak Hendrik Gorianto 10 tahun yang lalu, Bapak Riki Tungka 8 hari yang lalu, dan Ibu Agustina Asik yang baru saja Kau panggil dari tengah-tengah keluarga tadi malam. Semoga Engkau membebaskan dia dari segala dosa, dan dengan demikian Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh perjuangan hidupnya. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, bukalah mata kami untuk melihat kebutuhan sesama kami, baik mereka yang jauh maupun yang dekat. Sebab hanya bila peduli kepada sesama, kami dapat mengasihi Engkau di atas segala-galanya. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Letakkanlah alas rumahmu di atas perkasa wadas yang dalam,
akan tenggelam. Letakkanlah alas rumahmu di atas perkasa wadas yang dalam. Nyanyikanlah sabda Tuhanmu dengan ikhlas iman yang takkan tenggelam. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu. Kau persatukan dengan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan kesediaan kami untuk mencintai sesama, terutama mereka yang miskin, lemah dan menderita. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan,
Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini untuk mempercayakan seluruh hidup, usaha dan niat-niat kami sepanjang minggu ini. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami yang merayakan hari ulang tahunnya, mereka yang sakit dan tidak berdaya dalam kehidupan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terlebih yang kami dan keluarga intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Mari kita mendoakan doa penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional kedua. Allah Bapa Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat-Mu yang melimpah terhadap bangsa kami dan Gereja Katolik Indonesia. Karena kami boleh menghayati dan menghidupi iman kami di antara saudara-saudari yang berbeda agama, suku, adat istiadat, dan budaya. Dalam rasa syukur kami umat Katolik Indonesia akan mengadakan Pesta Paduan Suara Gerejani tingkat nasional di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 2022. Melalui Pesta Paduan Suara Gerejani tingkat nasional ini, iman kami semakin diteguhkan dan semangat cinta tanah air kami semakin bertumbuh. Semoga kami juga terus bertumbuh dan sikap toleransi dan menghargai setiap perbedaan di antara kami. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejani ini. Pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, para donatur, para peserta lomba, panitia, penyelenggara, dan siapa saja yang dengan caranya masing-masing ikut berpartisipasi mensukseskan acara ini. Berikanlah rahmat kegembiraan, persaudaraan, saling menghormati dan menghargai, sehingga dengan Pesta Paduan Suara Gerejani ini, sukacita Injil benar-benar dapat kami wartakan dan gemakan di seluruh Indonesia. Akhirnya kami serahkan penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejani tingkat nasional kedua ini dari awal sampai akhir sepenuhnya dalam kuasa ilahi-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas Yesus Kristus Putra-Mu yang rela membagikan hidupnya sebagai santapan bagi kami. Semoga roh-Nya selalu menjiwai kami, sehingga kami juga mau membagikan diri dan kepunyaan kami kepada sesama, terutama mereka yang berkekurangan. Dan hantarlah kami selalu merindukan harta abadi di surga, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja tanggal 24 dan 25 September 2022. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Yosef Lewi dengan Martha Mary sebagai pengumuman kedua. Ernie dengan Jordi sebagai pengumuman kedua. Clementinus dengan Wilhelmina sebagai pengumuman pertama. Kedua, pengumuman kolekte gereja sebesar Rp12.169.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp6.988.000. Ketiga, dalam rangka memeriahkan peresmian gereja, panitia mengadakan perlombaan
rukun dan wilayah diminta mengikuti perlombaan. Keempat, kupon kasih dijual di pintu gereja setelah misa. Umat diminta berpartisipasi membeli kupon kasih untuk dana pemberkatan gereja. Kelima, panitia peresmian gereja mengundang umat berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi donor darah dan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Oktober 2022 pukul 10 pagi di Aula Paroki lantai 5. Keenam, kursus persiapan pernikahan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula lantai 1. Calon yang akan menikah disilahkan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari kerja dan jam kerja. Ketujuh, kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Silahkan umat menghubungi ketua rukun untuk melakukan pendataan umat. Bagi rukun yang telah melakukan pendataan, silahkan untuk menyetor data umat ke kantor sekretariat untuk diproses. Kedelapan, pelajaran agama Katolik bagi siswa SMP negeri diadakan setiap hari Selasa pukul 18 di Aula Paroki lantai 1. Laporan arus kas dana pembangunan bulan Agustus 2022 sebagai berikut. Saldo awal 1 Agustus 2022 sebesar Rp804.309.296. Penerimaan bulan Agustus 2022 sebesar Rp484.506.719. Pengeluaran bulan Agustus 2022 sebesar Rp890.673. Saldo akhir sampai dengan 31 Agustus 2022 sebesar Rp430.925.342. Berlimpah terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi atas pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Sampai saat ini pengeluaran untuk pembangunan gereja sudah mencapai Rp25.750.523.558 atau berkisar 92% dari 28 miliar. Anggaran gereja untuk siap digunakan termasuk inventaris, salah satunya akustik dan sound system yang belum ada donaturnya. Rencana gereja akan didedikasikan atau diberkati pada tanggal 9 November 2022 oleh Bapak Uskup Monsinyur John Liku Ada di hari pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran menurut kalender liturgi 2022. Namun penerimaan panitia semakin menurun dan dana belum mencukupi untuk menyelesaikannya. Panitia masih sangat memerlukan uluran tangan umat untuk terus menyumbang sampai pembangunan selesai. Berikut barang-barang yang dibutuhkan. Marmer panti imam seluas 180 meter persegi yang dapat disumbangkan 10 juta per meter persegi. Keramik lantai gereja sebesar 320 juta. Sound system, akustik, TV, LCD, Videotron sebesar 1,5 miliar yang dapat disumbangkan minimal 20 juta per donatur. CCTV sebesar 140 juta. Demikian pengumuman ini, semoga Tuhan semakin melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Dedikasi pemberkatan gereja kita, peresmian semakin dekat, pembangunan masih sementara berlanjut, dan
Kita berharap bahwa apa yang direncanakan itu tetap berjalan dengan baik, walaupun dana belum mencukupi. Tapi mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sungguh dengan keberadaan kita untuk senantiasa menaruh pengharapan dalam kerjasama yang baik, kita boleh melaksanakan apa yang kita rencanakan, sekali lagi kalau sedang kehendak Tuhan. Kepada kita semua, saya ucapkan limpah terima kasih atas seluruh partisipasi kita, tanda solidaritas kita dan kebersamaan kita dalam seluruh perjalanan hidup. Perayaan pas 1,5 jam ini gambaran bagi kita. Lagu-lagu yang dinyanyikan tadi itu juga mengingatkan kepada kita ini adalah kelompok kor kita dari paroki ini, dan saya merasa kalau ke depan setiap wilayah punya kelompok kor, saya kira perayaan kita akan boleh kita alami, kita rasakan bahwa sedikit lebih meriah dibandingkan kalau biasa-biasa saja. Harap bahwa kita saling mendukung dalam seluruh perencanaan-perencanaan baik di rukun maupun di wilayah. Kepada kelompok kor, kepada kita semua yang mengambil bagian secara pada kesempatan ini, kepada kita semua yang hadir, saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan yang boleh kita alami. Dan tetap diharapkan bersama yang baik untuk semakin bisa menghadirkan apa yang terbaik bagi kita semua. Moga-moga semua itu menjadi tanda pujian kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita siapkan hati kita untuk mengakhiri peran ini dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mohon berkat Tuhan, tetap diingatkan kepada kita supaya kita tetap menjaga kesehatan. Sepertinya iklim dan cuaca pada saat-saat ini sedikit mulai lagi ekstrim, sehingga membuat kita mengalami panas yang agak lain-lain. Jadi kita tetap diharapkan untuk menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita masing-masing. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Puji syukur 697. Bimbinglah aku Tuhanku dalam langkah hidupku, jadikanlah aku utusanmu dan pewarta sabdamu. Pimpinlah selalu langkah hidupku, agar ku setia menjadi muridmu. Bimbinglah aku Tuhanku dalam langkah hidupku, jadikanlah aku utusanmu dan